Bab 2693. Menyelesaikan masalah. Selah yang datang bukanlah orang asli, melainkan tubuh klon. Selah tiba di hadapan warrior yang, dan terus memandang warrior yang begitu saja. Ekspresi di wajah warrior yang datar, dia juga menatapnya tanpa takut. Beberapa saat kemudian, Selah mencibir lalu berkata, "Tidak bisakah kamu memberiku wajah sedikit?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Sejak awal sampai sekarang, dia sudah berkali-kali ingin membunuhku, dan kamu tidak pernah menghentikannya. Namun ketika aku ingin membunuhnya, kamu malah keluar untuk menghentikanku. Jika kamu berganti posisi denganku, apa yang akan kamu lakukan?" Setelah melirik warrior yang, lalu berbalik menoleh untuk melihat ke depan, tempat jiwa Mo Yu menghilang sebelumnya. Dia melihatnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berkata dengan pelan, "Ini salahku, aku telah membuatnya memiliki ambisi yang tidak sebanding dengan kekuatan." Warrior yang tidak berbicara setelah mendengarnya. Mo Yu dibesarkan oleh Selah sendiri dan dididik olehnya juga. Selah tidak mungkin tidak memiliki perasaan dengannya. Namun, Mo Yu mungkin sangat mengecewakannya. Selah berkata lagi, "Aku telah memberinya satu kesempatan sebelumnya. Ketika pedang Slater Langit tiba di hadapannya, itu adalah kesempatan yang dia berikan untuknya. Sayangnya, hatinya masih penuh dengan kecemburuan dan kebencian." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke warrior yang lagi. Dia dulu baik, tapi sayangnya, dia telah kehilangan jati dirinya. Setelah selesai berbicara, tubuh Selah menjadi pudar. Warrior yang terdiam. Dia tidak tertarik dengan urusan Mo Yu dan Master Pedang Slater Langit. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menghajar tanah eskatologi dan Valen Sulung dari takdir langit. Tepat pada saat ini, Selah tiba-tiba berkata, "Apakah kamu pernah melihat Valen Sulung?" Warrior yang menoleh ke Selah, lalu mengangguk. Selah berkata dengan pelan, "Tampaknya kamu belum mendapatkan pengakuannya." Warrior yang tersenyum sambil berkata, "Itu sudah tidak masalah. Jika ada pendukung yang kuat, aku tentu saja akan mengandalkannya, tapi jika tidak ada, itu juga tidak masalah, aku bisa mengandalkan diriku sendiri." Setelah memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tipis, lalu berkata, "Jika pandangannya sama denganmu, dia juga tidak akan berakhir seperti ini." Setelah berbicara sampai sini, dia menoleh ke warrior yang dan berkata, "Karena hubunganku dengan adik ketiga dan keempat, aku akan mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak bisa mendapatkan pengakuan dari Valen Sulung, kamu jangan bertemu dengannya, terutama ketika kamu tidak bisa mengalahkannya." Begitu dia selesai bicara, tubuhnya langsung pudar. Tak lama kemudian, Selah pun menghilang sepenuhnya dari penglihatan warrior yang. Di sana, warrior yang menarik kembali pandangannya lalu mengeluarkan batu transmisi suara. Tak lama kemudian, batu transmisi suara mengeluarkan sebuah suara yang berbunyi, "Selamat saudara warrior." Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Selamat atas apa?" Suara itu tertawa dan berkata, "Saudara warrior telah mengalahkan tanah eskatologi, bukankah kita patut senang atas hal itu?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengalahkannya." "Oh iya, sepertinya ada seorang master misterius di tanah eskatologi, apakah kalian tahu itu?" Setelah mengatakan itu, ekspresinya menjadi serius. Dia masih merasa ketakutan sampai sekarang ketika orang tersebut menyerang barusan. Batu transmisi suara hening sejenak, kemudian berkata, "Kami tidak tahu, tapi anggota kami juga sedang menyelidikinya. Namun mulai sekarang, kita mungkin harus bersembunyi karena Walton Hang sepertinya telah menyadari sesuatu." Warrior yang mengangguk, "Kalian hati-hati, hubungi aku kapan saja jika perlu."
Suara itu tertawa dan berkata, "Kalau begitu terima kasih, saudara warrior. Sampai jumpa." Setelah selesai berbicara, batu transmisi suara pun diam kembali. Setelah menyimpan batu transmisi suara, warrior yang melirik ke sekeliling, lalu pergi dengan maniki pedang. Setengah jam kemudian, warrior yang berhenti di suatu tempat, dan kemudian memasuki pagoda Hongmeng. Di atas panggung kenaikan, warrior yang berjalan ke hadapan Shiro, lalu Shiro menyerahkan sebuah pedang kepada warrior yang itu adalah pedang Slater Langit. Warrior yang mengambil pedang Slater Langit itu, pedang Slater Langit telah kehilangan jiwanya. Jiwa dari pedang Slater Langit yang asli telah dihancurkan oleh Shiro. Ini adalah pedang Slater Langit yang benar-benar baru. Pada saat ini, cakar kecil Shiro menunjuk ke dirinya sendiri, dan kemudian menunjuk ke pedang Slater Langit, maksudnya adalah dia bisa menghasilkan jiwa pedang Slater Langit yang baru. Warrior yang mengelus kepala kecil Shiro, lalu berkata sambil tersenyum, "Baik. Hanya saja, jangan sampai seperti jiwa yang sebelumnya lagi." Shiro buru-buru mengangguk, dia juga benci jiwa pedang Slater Langit yang sebelumnya. Warrior yang kemudian menoleh ke pedang di tangannya, jika pedang ini tidak memiliki jiwa baru, maka kekuatannya akan banyak berkurang, tetapi untungnya, Shiro ada di sini. Menghasilkan jiwa pedang yang baru bukanlah hal yang sulit baginya. Hal yang terpenting adalah pedang Slater Langit bisa menyatu dengan pedang Reanimation dan pedang Isolated miliknya dengan baik. Warrior yang meletakkan pedangnya, lalu membawa Shiro ke kediaman Yana. Pada saat ini, Yana mengalami perubahan yang berbeda lagi. Sepasang tanduk di atas kepalanya telah berubah menjadi warna emas gelap. Selain itu, ekornya juga mengalami perubahan. Ada cahaya emas gelap misterius yang bersinar di ekornya. Tidak hanya ekornya, seluruh tubuhnya juga menyinarkan cahaya emas gelap dari waktu ke waktu. Selain itu, aura di tubuh Yana juga semakin kuat. Aura kuat ini membuatnya merasa gugup sekarang. Pada saat kaget, warrior yang juga merasa sedikit sedih. Setelah memakan 2 butir alkimia batin, Yana, si bocah kecil itu sudah bisa berubah menjadi begitu menakutkan, sedangkan dia harus mengorbankan banyak sekali untuk bisa mencapai kondisi sekarang. Sebenarnya itu normal, karena tujuan Yana adalah mencari kekuatan masa lalunya kembali. Berbeda dengan dia tidak punya masa lalu sama sekali. Setelah warrior yang dan Shiro menemani Yana sebentar, warrior yang pergi ke kediaman Irenean sendirian. Irenean sedang duduk bersila di ruang tengah, dia kemudian membuka matanya setelah merasakan kedatangan warrior yang melirik Irenean, lalu berkata dengan pelan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Irenean mengangguk, "Tidak ada masalah besar." Warrior yang mengangguk tipis, Irenean kemudian berkata dengan pelan, "Kultivator pisau itu sangat kuat." Sambung. Warrior yang berkata, "Ada apa dengannya?" Irenean lalu berkata, "Aku merasa dia mungkin masih sedang menyembunyikan kekuatannya." Kekuatan tersembunyi. Warrior yang sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Maksudmu dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya?" Irenean mengangguk lalu berkata, "Dia sedang menyembunyikannya. Beberapa kali aku hampir memaksanya sampai batas, dan setiap kali pada saat ini, aku selalu merasakan rasa bahaya melonjak di hatiku." Setelah mengatakan itu, dia menatap warrior yang sambil berkata, "Lain kali kamu harus berhati-hati ketika bertemu dengannya. Dia menyimpan tenaganya pasti untuk melawanmu atau Valen." Warrior yang mengangguk lalu berkata, "Tanah eskatologi juga was-was." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke Irenean, kemudian berkata sambil tersenyum, "Sekarang kamu tidak pergi lagi, kan?" Irenean mengangguk sambil berkata, "Tentu saja."
Dia yang sekarang tentu saja tidak akan pergi, karena sekarang adalah saatnya warrior yang paling membutuhkan bantuan dari seseorang. Warrior yang sekarang tidak hanya ditargetkan oleh orang-orang di tanah eskatologi, tetapi juga oleh Valen. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Setelah mengobrol dengan Irenean sebentar, warrior yang pun pergi dari pagoda Hongmeng. Sementara Shiro masih terus tinggal di pagoda Hongmeng untuk mengembangkan pedang Slater Langit itu. Setelah tidak mengambil pedang Slater Langit, dan jiwa pedang Slater Langit sebelumnya juga sudah menghilang, jadi warrior yang tentu saja tidak akan menyerahkan pedang itu. Pada saat itu nanti, setelah ketiga pedang bersatu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang melihat ke sekeliling, dan tepat pada saat ini, batu transmisi suara di tubuhnya tiba-tiba berbunyi, Dinasti Eternity telah dibobol. Dinasti Eternity telah dibobol. Warrior yang sedikit mengerutkan alisnya, suara itu kemudian berkata lagi, Sekte Belantara telah memasuki wilayah Dinasti Eternity. Oleh karena itu, beberapa pasukan yang awalnya ragu, kini telah bergabung dengan Sekte Belantara. Sekarang Wanji sedang menjajahi Dinasti Eternity dengan gila-gilaan. Situasi di sana sangat kacau. Warrior yang bertanya dengan suara dalam, apakah Sekte Belantara mempunyai bala bantuan? Suara itu menjawab, mungkin ada hubungannya denganmu. Warrior yang bingung. Suara itu lanjut berkata, pertama, kamu telah merebut kekuatan seluruh istana spiritual. Bahkan jika istana spiritual ada di sana, ia mungkin juga tidak berguna. Alasan sebenarnya adalah karena kamu telah membunuh orang-orang dari tanah origin, dan tanah eskatologi telah ditahan olehmu, sehingga dinasti Eternity tidak memiliki bala bantuan sama sekali. Tanpa tanah origin dan tanah eskatologi, dinasti Eternity tidak bisa mendapatkan bantuan sama sekali. Harus diketahui bahwa karena mereka mengucili Wanji, Wanji telah lama memiliki dendam dengan mereka. Satu-satunya yang mungkin dapat membantu mereka adalah tanah origin dan tanah eskatologi, namun sayangnya kedua pihak ini telah dihancurkan dan ditahan olehmu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, apakah hal seperti itu juga menjadi salahnya? Suara itu berkata lagi, dinasti Eternity menjadi seperti ini juga karena salah mereka sendiri. Tapi sejujurnya, jika kamu tidak menghancurkan tanah origin dan menahan tanah eskatologi sekarang, sehingga tanah eskatologi tidak bisa mengirimkan bala bantuan untuk dinasti Eternity mungkin tidak akan hancur. Harus diketahui bahwa, dinasti Eternity telah beroperasi selama bertahun-tahun, tempat itu memiliki dewa spiritual, dan nadi dewa ini bisa membuat kedua pihak itu membantu mereka, selama mereka mau mengorbankan sesuatu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, cukup sampai sini saja. Oh iya, apakah kalian telah membantuku menemukan orang dari kultus jiwa itu? Kultus jiwa. Dia tentu saja tidak akan melupakan pasukan yang mengejarnya di seluruh dunia itu. Masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan, tapi bukan berarti itu sudah dilupakan. Sekarang dia telah mengalahkan tanah eskatologi, sudah saatnya dia menyelesaikan masalah dengan mereka. Suara itu berkata, sudah ditemukan. Saat ini dia berada di dinasti Eternity. Ketua kultus jiwa juga telah kembali ke dinasti Eternity. Bukankah dia telah bergabung dengan tanah eskatologi? Tanya warrior yang. Suara itu berkata, dia telah bergabung dengan tanah eskatologi, tapi bawahannya berada di dinasti Eternity. Seluruh pasukannya tidak mungkin akan bergabung dengan tanah eskatologi bersama-sama. Tanah eskatologi hanya menginginkan dia sendiri saja. Kini dia telah memilih untuk kembali karena Sekte Belantara telah menyerang dinasti Eternity secara besar-besaran. Warrior yang mendongak ke langit, kemudian berkata, sudah saatnya untuk menyelesaikan masalah.
Dan satu hal lagi, para murid yang meninggalkan sekte pedang kuno, semuanya baik-baik saja sekarang. Akan tetapi, beberapa dari mereka telah kembali ke dinasti Eternity, dan bersama-sama melawan sekte belantara. Dari hasil penyelidikanku, klan mereka di dinasti Eternity, kata suara itu lagi. Warrior yang mengangguk lalu bertanya, apakah mereka masih hidup? Suara itu berkata, mereka masih hidup. Warrior yang mendongak ke langit lagi, dia awalnya ingin langsung pergi keluar ruang Nine Layer, akan tetapi, tampaknya sekarang dia harus pergi ke dinasti Eternity. Warrior yang berkata, kalau begitu mohon kalian bantu selidiki Master misterius di balik tanah eskatolog itu, dan terima kasih atas semua hal yang telah kalian bantu. Jika kalian membutuhkan bantuan dariku, silakan hubungi aku kapan saja. Suara itu tertawa lalu berkata, kita sedang berada di nasib yang sama sekarang. Jika kamu dalam masalah, nasib kami juga tidak akan baik. Intinya, selamat bekerja sama. Warrior yang tersenyum sembari berkata, selamat bekerja sama. Setelah mengatakan itu, dia menghilang dari tempat begitu saja. Bersambung.